Supaya adil, saya minta Bang Andreas untuk memaknai judul saya. Judul ini saya yang harus nanya ini kepada narasumber saya. Ada atau siapa yang gigit jari ketika PDIP masuk ke dalam kabinet? Kita tahu bukan barisan koalisi mendukung Prabowo Gibran. Kalau tiba-tiba masuk ke dalam kabinet meskipun belum pasti Bang, iya. Tapi bagaimana tanggapannya Bang Andreas? Yang pertanyaan yang mana nih yang gigit jari nih? misalnya Bang Andreas, ini susah juga Bang Andreas malam hari ini. Misalnya masuk ke dalam kabinet menteri dari PDIP, ada yang komplain ini partai politik ini karena kan nggak dukung Prabowo Gibran. Gimana tanggapannya Bang Andreas? Ini judulnya maksa banget sih, Caca. Judulnya terlalu maksa. Ya kalau ya hal-hal seperti itu tadi seperti Bang Doli aja tadi menyampaikan bahwa ya kalaupun itu terjadi ya Partai Golkar legowo-legowo aja gitu. Tapi yang pasti apa Caca tadi yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh profesor kita tadi bahwa kita jangan juga terlalu melihat bahwa sistem pemerintahan kita ini kita paksakan menjadi sistem pemerintahan yang seperti di parlementer bahwa ada koalisi dan ada oposisi gitu. Itu tidak pernah akan terjadi gitu di dalam sistem yang sekarang yang presidensial dengan multi partai ini gitu. Nah kami pernah mengalami itu di dalam pemerintahan, misalnya di dalam pemerintahan Pak SBY ketika ya 2004, 2009, kemudian 2009 sampai 2014. PDI Perjuangan waktu itu ada di luar pemerintahan gitu. Tetapi ya tidak semua hal itu kemudian kita melakukan menolak semua usulan-usulan dari pemerintah dan kemudian berupaya untuk menjatuhkan pemerintahan itu seperti halnya yang terjadi di dalam sistem parlementer. Kenapa? Bagaimanapun presiden itu mempunyai presiden itu kuat di Indonesia di dalam sistem pemerintahan kita di Indonesia presiden itu mempunyai posisi yang kuat untuk ya memimpin negara ini gitu. Oleh karena itu ya katakanlah kalaupun ada di dalam parlemen kritik-kritik itu juga tetap bisa dilakukan ada di dalam pemerintahan maaf kritik-kritik itu pun bisa tetap dilakukan melalui DPR dan terhadap menteri-menteri yang melaksanakan atau menjalankan tugas-tugasnya di setiap kementerian itu gitu. Jadi inilah sistem yang kita punya sekarang sehingga di PDI Perjuangan kami lebih menggunakan istilah ya menjadi partai pengimbang di dalam sistem pemerintahan yang kita punya sekarang gitu Caca. Jadi ya dengan sistem pemerintahan seperti ini kemudian kita memaksakan dengan terminologi seperti gigit jari dan yang lain-lain saya kira tidak terlalu pas juga dengan konteks. Bang, ini judul hari Jumat, Bang. Judul hari Jumat biar nggak serius-serius amat ya. Judul hari Jumat terlalu maksa banget. Oke lah, apalah artis buat judul lah, itu ngelesnya saya malam hari ini. Prof, begini Prof, dikomplain saya judul malam hari ini ya, nggak bisa saya revisi, ini harus sampai akhir. Tapi begini, intinya adalah nggak bisa kita prediksi mengenai menteri, siapa yang nanti akan dikasih menteri karena hak prerogatif presiden. Ini bahasa dewa banget, apa sih hak prerogatif presiden itu Prof? Tapi saya lihat Bang Andreas, Bang Doli tadi akomodatif ya. Jadi yang satu juga nerima Bang Andreas juga ya ini tidak ada lah yang namanya oposisi, check and balances kan ini kan presidensial. Bang Andreas siap juga kok kelihatannya nih kalau jadi dari PDIP kalaupun nanti jadi ya terima juga gitu maksudnya. Bang Doli juga kalau nanti dari kader PDIP jadi juga ya silakan aja legowo lah gitu. Itu arti maksud jawaban mereka begitu ya? Iya saya tangkap begitu ya. Nah. Jadi karena tidak menganggap kalau ini jadi kemudian kontrol sama pemerintahan berkurang ya semuanya untuk kebaikan lah kira-kira begitu. Kan ini siap-siap jadi juga sebetulnya. Bang Andreas juga nampaknya kalau kader PDIP jadi menteri nanti sudah siap juga gitu. Nah kalau misalnya semua partai siap, jadi sebenarnya Pak Prabowo kalau kita membayangkan sebagai orang yang punya hak prerogatif, mengambil pertimbangan-pertimbangan tadi kemudian memilih atau mungkin nggak punya nama-nama sendiri dan nggak melihat
nama yang direkomendasikan? Kalau prerogatif secara teoritis Ya. kan begitu, yang namanya presiden terserah beliau mau kan. Dalam hal ini Pak Prabowo sebagai presiden terpilih terserah gitu. Tapi kalau dalam prakteknya sangat memperhatikan saran ketum loh. Jadi kalau ketum punya 3 nama pasti calon presiden terpilih akan nanya yang mana Bu atau Pak yang di antara 3 ini yang prioritas, yang ini misalnya pasti nanya itu. Jadi prerogatifnya hanya teoritis tuh Mbak Caca. Nah, Bang Daniel boleh ditanggapi seperti apa? Bang Daniel lah yang Ya, jawab. seperti saya sampaikan berulang kali, Pak Prabowo tentu punya syarat terkait dengan calon menteri beliau, dan itu berulang kali juga disampaikan oleh Pak Prabowo, misalnya terkait dengan integritas, kemudian kompetensi, kemudian loyalitas. Itu 3 syarat teratas lah kira-kira begitu. Nah, kalau kemudian yang diajukan oleh partai-partai mengabaikan 3 hal tersebut, tentu Pak Prabowo akan menolak dan bisa bersikap begitu, karena sepenuhnya tentu itu adalah keputusan beliau, dan hal-hal ini juga beliau sampaikan kepada para ketum partai. Pun demikian, misalnya yang diajukan oleh pihak-pihak kelompok masyarakat lainnya, kan dalam konteks hak prerogatif Pak Prabowo ingin menunjukkan sikap demokratis di mana mendengarkan banyak para pihak yang berkepentingan, terutama ya tentu partai koalisi dalam hal ini, kemudian kelompok masyarakat, ormas, LSM, termasuk adalah kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Jadi Pak Prabowo terbuka sekali dengan saran dan pandangan dari berbagai pihak, walaupun pada akhirnya tentu keputusan sepenuhnya ada di tangan beliau. Oke, Bang Doli boleh tanggapi dong. Bang Doli, itu berarti nama-nama yang nanti akan disodorkan oleh ketum adalah nama yang benar-benar punya potensi pasti dipilih untuk menduduki posisi menteri. Setuju nggak Bang Doli? Iya, saya kira memang hak prerogatif itu tetap menjadi hak prerogatif, ya, dalam hal ini presiden dalam menyusun kabinetnya. Cuman begini, di Indonesia ini kita lihat pengalaman pemilu ya. Belum pernah ada seorang presiden dan wakil presiden itu terpilih hanya didukung atau diusung oleh satu kekuatan partai politik. Ya. Pasti didukung oleh beberapa partai politik atau gabungan partai politik. Nah, pada saat mereka mau mengusung pasangan presiden dan calon wakil presiden ini, ya, itu pasti sudah akan ada pembicaraan karena ada visi yang ketemu di situ. Ya. Ada visi, ada misi. 5 tahun ke depan harus kita bagaimanakan Indonesia ini gitu. Nah, tentu nanti pada saat setelah presiden dan wakil presiden itu terpilih, ya, dalam menyusun kabinetnya pastilah si seorang presiden terpilih ini akan berkomunikasi, ya, mengajak diskusi partai-partai politik, dalam hal ini ketua umum dalam nanti menyusun kabinet, karena itu tidak lanjut dari ketemunya komitmen visi misi bersama, program bersama yang nanti kita akan jalankan 5 tahun sebelum kemarin dalam pemilu. Nah, jadi nanti prosesnya itu adalah betul Pak Presiden terpilih itu saya kira sudah punya konsep, punya pakem, ya, punya kriteria siapa yang memang mereka Presiden anggap itu akan bisa maksimal membantu kerjanya sebagai presiden. Nah, itulah pertama kali menunjukkan ke hak prerogatifannya, dan itu disampaikan kepada ketua-ketua umum partai politik itu. Nah, kemudian ketua umum partai politik menyusun berdasarkan konsep itu. Dan selama ini sepengetahuan saya, ya, walaupun memang kami kalau di Golkar itu menyerahkan kepada ketua umum, ya, itu pasti nggak satu nama yang disodorkan kalau misalnya untuk sekian pos gitu ya. Jadi ada beberapa alternatif yang nanti kemudian di situ terjadi dialog yang pada akhirnya kembali keputusan itu kepada presiden terpilih. Jadi kalaupun partai misalnya memaksain si A, tapi tidak ketemu dengan 3 kriteria tadi yang disampaikan oleh Bang Daniel, pasti presidennya nggak mau juga. Baik, ya. Terima kasih Bang Doli, terima kasih Bang Andreas, terima kasih Bang Daniel, Prof juga terima kasih. Di judul hari Jumat saya ini ditanggapi luar biasa oleh narasumber saya. Kita tunggu saja lah ya pemirsa ya, masuk nggak PDIP dalam jajaran kabinet Prabowo Gibran.